Halo teman-teman, selamat datang kembali di Petualangan Hayuni Yokta. Kali ini kami akan berkunjung ke sebuah tempat yang pasti sudah banyak diketahui. Tempat dan kisah yang akan kami ulas adalah Kota Gede. Sudah pernah berkunjung ke Kota Gede? Selamat teman-teman telah melihat warisan sejarah dan budaya. Untuk teman-teman yang belum pernah, jangan sedih, karena kami akan mengulas mengenai Kota Gede sedetail mungkin. Jadi pastikan simak video ini ya. Pastikan juga untuk subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya. Kritik ataupun saran dapat teman-teman tulis di kolom komentar atau email kami di hayuniyokta@gmail.com. Kota Gede adalah nama dalam bahasa Jawa yang berarti kota yang besar. Mengapa demikian? Karena zaman dahulu, Kota Gede adalah ibu kota dari Mataram Islam. Jika teman-teman berkunjung ke Kota Gede, banyak sekali tempat peninggalan sejarah yang dapat teman-teman kunjungi. Kali ini kami akan mengulasnya satu persatu. Sutowijoyo yang merupakan Raja Mataram Islam pertama, setelah pengangkatannya, namanya berubah menjadi Panembahan Senopati. Beliau membangun Kota Gede sebagai pusat pemerintahan dan beberapa tempat sebagai bukti adanya Mataram. Tempat pertama yang menarik perhatian kami adalah Pasar Kota Gede. Pasar ini sekilas nampak biasa. Namun, apabila dilihat secara lebih seksama, bangunan Pasar Kota Gede cukup unik. Terdapat ciri khas pada Pasar Kota Gede, yakni setiap pada pasaran Jowo Legi, pasar ini akan ramai dan banyak sekali penjual dan pembeli berkumpul. Pasaran Legi dipilih karena memiliki makna filosofis berupa aura putih dan memberikan energi baik. Tempat kedua adalah Masjid Kota Gede. Masjid ini memiliki arsitektural Mataram Hindu dan Mataram Islam. Mengapa begitu? Cek video alas mentawai kami ya. Sebelum memasuki komplek Masjid Kota Gede, di halaman parkir dekat pintu masuk, terdapat pohon beringin yang sangat besar yang ditanam oleh Sunan Kalijogo. Pohon tersebut dikeramatkan dan diberi nama Weringin Sepuh. Sosok penunggu pohon beringin tersebut menjumpai salah satu tim kami. Teman-teman juga berkesempatan melihat sosoknya berupa sketsa yang telah dibuat salah satu tim kami. Beliau enggan untuk disebutkan namanya, namun beliau berpesan, "Musrik kuwi saka atimu dhewe, uduk saka tumindake. Aja teka yen mung nyoba, merga Gusti udu dinggo nyoba. Ning ananging dinggo mlebu ning ati lan urip." Masjid Kota Gede sendiri merupakan lambang toleransi umat beragama. Ketika Sutowijoyo mulai membangun kerajaan Mataram, masih banyak orang yang memeluk agama Hindu-Buddha di daerah tersebut. Namun, mereka dengan senang hati bersedia membantu proses pembangunan masjid tersebut. Di halaman masjid diletakkan sebuah prasasti setinggi 3 meter berwarna hijau yang berisikan informasi bahwa Pakubuwono, Raja dari Kasunanan Surakarta, pernah merenovasi masjid tersebut. Peristiwa itu ditandai juga dengan hiasan berupa mahkota yang merupakan lambang Kasunanan Surakarta. Tempat selanjutnya yang sangat berdekatan dengan Masjid Kota Gede adalah Sendang Seliran dan Makam Raja Mataram Kota Gede. Sendang Seliran terdiri dari 2 sendang, yakni sendang kakung yang dipergunakan untuk bersih diri kaum Adam atau laki-laki dan sendang putri untuk bersih diri kaum Hawa atau perempuan. Sumber air untuk sendang kakung
berasal dari makam Raja Kota Gede. Sedangkan air Sendang Putri berasal dari pohon beringin yang berada di sekitaran kompleks Sendang Seliran. Seliran adalah kata yang dipilih karena sendang ini dibuat langsung oleh Ki Ageng Pamanahan dan Panembahan Senopati. Makam Raja Kota Gede menjadi tempat menarik selanjutnya. Tetapi sayang, kami tidak dapat menunjukkan bagian dalam makam karena tidak diperbolehkan membawa kamera dan sejenisnya. Untuk memasuki makam Raja Kota Gede ini, teman-teman juga harus berganti pakaian menggunakan pakaian khas Jawa. Tidak banyak yang bisa kami ceritakan mengenai makam Raja Kota Gede, namun ada salah satu makam yang letaknya setengah berada di dalam dan setengahnya lagi berada di luar. Makam tersebut milik Ki Ageng Mangir. Siapakah sebenarnya Ki Ageng Mangir? Tunggu cerita dan kisahnya di segmen yang berbeda. Tempat lain yang masih berada di sekitaran Masjid Kota Gede adalah rumah-rumah yang memiliki khas tertentu. Jika teman-teman berkunjung ke Kota Gede, teman-teman dapat melihat bangunan yang masih sangat khas dan kental nuansa Jawa. Bangunannya kokoh namun cenderung rendah. Hal ini bertujuan agar setiap tamu atau orang yang akan memasuki rumah menundukkan diri terlebih dahulu, dan ini adalah tanda kula nuwun atau permisi kepada pemilik atau orang yang berada di rumah. Membicarakan Kota Gede tidak bisa lepas dari situs khas yang letaknya tepat di bagian tengah area pemukiman, yakni Watu Gilang dan Watu Gateng. Watu Gilang yang terletak di Kota Gede adalah tempat yang digunakan untuk lenggah oleh Panembahan Senopati ketika masih bertahta. Sekilas Watu Gilang tampak biasa saja, namun terdapat lekukan pada bagian depan. Hal ini berkaitan dengan kisah Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir. Penasaran? Tunggu pula di kisah selanjutnya ya. Batu lain yang terdapat di area Watu Gilang adalah Watu Gateng. Batu ini dipercaya merupakan mainan yang zaman dahulunya dimainkan oleh Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati. Di samping Watu Gateng terdapat pula gentong atau tempat air yang dulunya merupakan tempat air wudhu milik Ki Jurumartani. Bagaimana kisah Raden Ronggo dan Ki Jurumartani sebenarnya? Akan kami sampaikan di kisah selanjutnya. Selain terkenal dengan situs peninggalan Mataram, Kota Gede juga dikenal sebagai sentra pengrajin perak. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini ya. Pada era pemerintahan Sultan Agung, Jawa khususnya Yogyakarta menjadi tujuan dari kedatangan beberapa kelompok orang. Mereka adalah para saudagar, ahli-ahli kayu, dan para pengrajin. Namun kelompok ini masih hidup dengan nomaden. Ketika sampai di Yogyakarta, kelompok ini diberikan tempat khusus oleh Sultan Agung di Kota Gede yang saat ini kita kenal dengan Tegal Gendu. Tujuan utama Sultan Agung menempatkan kelompok ini di Kota Gede adalah untuk membangun sistem perekonomian Mataram, khususnya Kota Gede yang pada saat itu sedang mengalami penurunan. Kelompok ini sering dikenal dengan sebutan Wong Kalang. Siapakah mereka sebenarnya? Bagaimana kisah sebenarnya? Kami akan segera menjelaskan di episode berikutnya. Tunggu kisah selanjutnya ya. Nah, bagaimana? Banyak sekali bukan kisah baru yang menambah pengetahuan teman-teman? Penasaran kisah dan tokoh yang akan kami ulas selanjutnya? Simak terus channel YouTube Hayuni Yokta ya. Sampai jumpa di petualangan memoir Hayuni Yokta. Matur nuwun.